Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Arisman Ayub Saputra dari Universitas Lancang Kuning, jurusan Manajemen, kelas 1C Internasional. Saya di sini ingin menjelaskan materi dari Edlink dari mata kuliah pengantar ekonomi yang diajar oleh Pak Idel tentang perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional adalah pada umumnya setiap negara mempunyai ragam kas sumber daya, dapat dilihat dari kekayaan, sumber daya manusia, penguasaan teknologi, produksi barang dan jasa yang dimiliki negara akan dieksploitasi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian diekspor ke negara lain. Sebaliknya, negara lain mengimpor barang dan jasanya yang dibutuhkan negara yang membutuhkannya. 2. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat utama dari perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang relatif lebih efisien. 3. Risiko dari perdagangan internasional. Setiap perdagangan internasional tidak hanya mendapatkan keuntungan dan manfaat dari ekspor dan impor barang dan jasa, tapi mendapatkan risiko juga yang harus ditanggung negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Risiko internasional yang terdapat di pergerakan nilai tukar adalah kurs mata uang berfluktuasi sepanjang waktu. Arus keluar kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga berubah. Karenanya, jumlah mata uang asal perusahaan yang dibutuhkan untuk membeli produk asing dapat berubah meskipun pemasok produk tidak dapat mengubah harga. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perusahaan multinasional atau MNC. Pengertian dari perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, namun keputusan utamanya dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya. Tujuan dari perusahaan multinasional ini adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Meskipun demikian, perusahaan multinasional yang beroperasi lebih cenderung memuaskan tujuan pemerintah, bank, atau karyawannya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham tersebut. 3. Hambatan dalam pencapaian tujuan MNC, yaitu 1. Hambatan lingkungan. Setiap negara menerapkan batasan lingkungan masing-masing. Beberapa negara mungkin menerapkan batasan lebih pada cabang perusahaan yang induknya terletak di negara lain. Aturan pembangunan gedung, pembuangan limbah produksi, dan pengendalian polusi merupakan contoh dari batasan yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. 2. Hambatan perusahaan. Setiap negara juga menerapkan batasan peraturan terkait pajak, penukaran mata uang, pembayaran laba, hak karyawan, dan kebijakan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan yang beralokasi di negara tersebut. 3. Hambatan etika. Tidak ada konsensus atau standar perilaku bisnis yang dapat diterapkan untuk setiap negara. Praktik bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara tertentu mungkin dianggap etis pada negara lain. Jika tidak mengikuti praktik tersebut akan mengalami kerugian dalam persaingan. Namun, jika mengikuti praktik tersebut akan memperoleh reputasi buruk di negara yang tidak menyetujui praktik tersebut. 4. Mengelola hambatan. Beberapa MNC mengeluarkan biaya mahal karena memilih untuk menghindari praktik bisnis yang sah di negara asing, namun dianggap melanggar hukum. Karena mengikuti kode etik umum, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan permintaan dunia atas produk mereka. C. Valuta asing. Pengertian dari valuta asing adalah salah satu alat pertukaran ekonomi dalam bertransaksi di perdagangan internasional. Sebagaimana uang, falas mempunyai fungsi yaitu sebagai alat tukar menukar, alat pembayaran dan pengukur kekayaan. Bahwa valuta asing dapat diartikan sebagai mata uang dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan resmi pada bank sentral. Valuta asing mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional.
Dalam era globalisasi, valuta asing memiliki keterkaitan dan ketergantungan di antara pelaku yang terlibat, yaitu transaksi ekonomi internasional. 2. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu perusahaan dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Demikianlah dari presentasi saya, walaupun tidak sampai akhir, saya ucapkan sekian terima kasih. Gini.